Shalom, salam damai. Selamat jumpa saudara dan rekan yang diberkati Tuhan. Kita lanjutkan dengan kitab Keluaran bab 33 dengan judul perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan,
Ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ini bacaan perikop yang cukup panjang. Ada sekitar 23 ayat. Tidak saya bagi dua supaya ceritanya gampang, sambung, dan bisa dimengerti. Di sini diceritakan Musa meminta petunjuk, meminta pendampingan Tuhan. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita bisa lihat beberapa poin yang penting. Sudah saya beri warna yang beda. Di sini kembali Tuhan mengingatkan, menegaskan bahwa negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu diberikan kepada keturunannya mereka, keturunan Yakub ya. Keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel ini. Akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan dan seterusnya ini ya, berbagai macam suku bangsa yang dihalau, disuruh keluar, diusir oleh Tuhan sendiri, oleh malaikat Tuhan ya. Mengusir. Jadi memang tanah Kanaan, tanah Yerusalem, Yudea, Samaria, Israel saat ini itu memang diberikan Tuhan dengan janji, dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi itu memang tanah terjanji, tanah ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi Israel itu digambarkan sebagai tanah yang sangat subur, sangat baik. Dan Musa meminta penyertaan Tuhan, pendampingan supaya tidak berjalan sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, maksudnya bangsa yang keras. Kalau aku berjalan bersamamu, menunjukkan aku, kamu tidak akan tahan. Sebab bangsa yang tegar tengkuk itu istilahnya bangsa yang susah, yang keras kepala. Orang yang keras kepala itu dalam arti yang duniawi itu kurang suci. Makanya kalau Tuhan datang mendampingi berjalan dengan mereka, mereka akan binasa. Tentulah aku akan membinasakan kamu. Karena apa? Karena dikatakan Tuhan bahwa tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dan masih hidup. Mana saya cari, panjang sekali ini. Nah ini dia firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Di sini dikatakan bahwa karena Musa meminta pendampingan Tuhan, Tuhan istilahnya menggandeng ya. Tolonglah kami digandeng, dipimpin, didampingi, berjalan menuju tanah terjanji itu. Sebab dalam perjalanan itu banyak sekali musuh-musuh yang akan membuat takut mungkin orang Israel ya. Tapi kalau melihat Tuhan kan aman. Seperti kita ya, kalau kita mau pergi kemana, apalagi ke tempat asing, tempat yang baru, kita minta ditemani, di-guide, nah, mendapat guide. Demikian juga kita kalau naik gunung, ada guide itu kan kita merasa aman. Nah demikian juga Musa ini, orang Israel, umat Israel ini meminta penyertaan Tuhan, pendampingan, didampingi, digandeng, diantar Tuhan, diantar.
Tetapi kalau Tuhan menampakkan dirinya, itu nggak bisa, orang Israel akan hangus. Ini ya, katakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Harus orang yang suci yang bisa tetap hidup. Sementara orang-orang Israel waktu itu kan masih keduniawiannya masih tinggi ya, jadi susah ya. Harus suci untuk bisa memandang Tuhan dan tetap hidup, memandang wajah Tuhan. Jadi ini dikatakan, baiklah, tetapi nanti ada suatu tempat aku akan lewat, engkau akan aku tudungi. Di sini dikatakan, aku akan berjalan lewat dan engkau, aku akan menudungi, ya, ditutup dengan tangannya Tuhan, supaya ketika Tuhan lewat, Musa tidak sempat melihat wajahnya Tuhan, tetapi bagian belakangnya saja. Engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan, karena melihat wajah itu akan binasa, hangus ya, karena belum suci. Makanya harus suci supaya bisa melihat wajah Tuhan. Ketika melihat wajah Tuhan tuh kita melihat sinar. Makanya ketika orang banyak yang ditampaki itu, banyak yang tidak bisa melihat wajah Tuhan. Ya, wajahnya hanya dalam wujud sinar. Itu terpancar kuasa Tuhan. Jadi untuk bisa melihat wajah Tuhan harus suci. Kalau enggak, dipaksakan melihat tuh akan binasa, ya, mati. Enggak bisa, harus suci. Ini. Lalu Tuhan juga membuat, atau Musa mendirikan kemah ini untuk sebagai tempat pertemuan. Mana ini? Nah, ini dia, kemah pertemuan. Jadi Musa membuat sebuah kemah pertemuan supaya ketika orang perlu mencari Tuhan, perlu ada suatu hal yang perlu ditanyakan kepada Tuhan, maka nanti Musa masuk ke kemah pertemuan dan orang-orang Israel bersiap ya. Kalau tiang awan datang, nah itu artinya Tuhan berbicara dengan Musa secara berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya, berhadapan muka. Dalam kemah pertemuan ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga Tuhan bisa berhadapan muka. Musa tidak binasa. Sudah didesain sedemikian rupa ya. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk bertemu dengan umatnya di kemah pertemuan. Kemah pertemuan. Bagi saudara yang mendapat tambahan penjelasan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.